Ya, saya pengen cek cek semangat teman-teman nih ya. Teman-teman semangatnya gimana nih? Boleh tulis di Zoom chatnya atau disuarakan semangat bisa ya, semangat bisa atau semangat menyala ya. Yuk, tulis di Zoom chat atau mungkin disuarakan boleh dibuka audionya, teman-teman sampai suarakan semangat bisa, semangat menyala dan juga jangan lupa emot apinya ya, biar semakin membara nih. Bisa semangat Ya, nyala. semangat bisa ya. Ini ada Bu Raminah dari Bengkulu, dari Bu Siti Hijir ya. Nah, terus dari mana lagi nih? Masya Allah, dari Bu Tanti Malang juga nih yang aktif nih. Nah, semangat bisa, semangat menyala 2025. Kita menuju kesuksesan, kita menuju keberhasilan di tahun 2025 ini dengan wasilah bisnis SR12. Oke, baiklah teman-teman ya. Tak perlu panjang lagi, saya akan mempersilahkan Bapak Ridho Mufti. Nah, untuk memberikan materi kepada teman-teman Mitra S12 yang hadir pada Zoom kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman, selama sesi berlangsung mohon untuk menonaktifkan audionya. Nanti saya akan kirimkan link absensi, mohon teman-teman untuk diisi ya. Ya, baik teman-teman, nanti sebelum teman-teman meninggalkan Zoom, mohon untuk diisi form absensi ini ya sebagai feedback dari kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya ya, untuk Mitra S12. Oke, baiklah kita sapa dulu nih pemateri kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak Rido. Hari ini kan boleh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Isan? Alhamdulillah sehat Pak Rido. Bagaimana Pak Rido kabar sehat? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Isan. ya, Masya Allah. Gimana ya? Nih Pak Rido jauh semangat luar biasa nih karena kemarin nih baru roadshow nih dari Jawa Timur ya, baru pulang kemarin hari ini sudah Zoom luar biasa nih ya. Oke, baiklah Pak Ridos, mohon untuk izin sapa dulu teman-teman Mitra S12 yang hadir pada siang hari ini ya. Dan juga saya persilakan Pak Rido untuk memberikan materi ya Outlook 2025 bisnis skincare herbal dan juga kosmetik ya. Teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rido Mufti. Baik, terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Mitra SR12 dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bentar, sebelum saya baik bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini masih diberi kesempatan untuk sama-sama mempertajam mempertajam kapak kita ya enggak? Karena kalau kata Abraham Lincoln apa? Sering saya sampaikan kalau di training online, kalau saya diberi waktu 10 jam untuk menebang sebuah pohon, maka 8 jam saya akan gunakan untuk mengasah kapak saya, 2 jam baru saya gunakan untuk menebang pohonnya. Nah, dalam bisnis, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir di sesi training online ini ya dalam mempertajam kapak kita, mempertajam gergaji kita ya kan? Supaya nanti ketika action, ketika di lapangan, ketika menjalankannya itu semakin powerful dan semakin efektif. Nah, izinkan pada siang hari ini saya mau membawakan materi terkait Outlook 2025. Nah, Outlook 2025-nya bukan Outlook ekonomi, bukan Outlook keuangan, bukan, tapi Outlook tentang bisnis skincare, kosmetik, dan herbal tahun 2025. Nah, harapannya apa? Kalau seandainya kita tahu nih, Outlook itu berarti perkiraan, kemudian meraba-raba lah kira-kira 2025 ini trennya seperti apa, peluang tantangannya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa menyikapi dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di 2025 ini. Nah,
Pada kesempatan kali ini kita bahas Outlook 2025 tapi tentang skincare, kosmetik, dan herbal. Nah, supaya lebih terarah diskusi kita dan tidak terlalu panjang, izinkan saya untuk share screen. Oke. Nah, 2025 ini kita sendiri pun di SR12 nanti ngambil tema itu growth stronger, tumbuh lebih kuat. Nah, maknanya apa ya? Di 2025 ini SR12 dan para mitra SR12 dimanapun berada tumbuh lebih kuat dan bisa melangkah lebih jauh. Kalau tumbuh lebih kuat berarti kita bisa akarnya harus dalam. Nah, kalau akar dalam berarti dalam konteks bisnis ibu-ibu berarti mitranya harus banyak, customernya harus banyak. Sehingga bisa pohonnya tinggi ya nggak? Nah, dan harapannya 2025 kita juga bisa melangkah lebih jauh. Ibu-ibu tidak hanya memasarkan bisnisnya di lingkungan dia aja, tapi juga bisa ekspansi ke wilayah lain karena masih banyak wilayah-wilayah kosong dan juga bisa ekspansi ke luar negeri bahkan. Karena sudah banyak beberapa mitra kita yang menjajaki kerjasama dengan pihak-pihak di luar negeri. Nah, sekarang kita fokus ke materi kita. Kita akan bahas terkait pendahuluan terkait 2025 seperti apa, kemudian tren utama, tantangan dan peluang, dan strateginya seperti apa. Nah, sebagai pengantar, Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan data ini. Ini data yang pertama kali kita tampilkan itu waktu acara-acara Agen Conference. Dan ini data masih sangat relate banget. Ini data terkait proyeksi pertumbuhan atau market value market, nilai pasar dari perawatan diri dan kecantikan. Perawatan diri itu termasuk ya skincare, ya kosmetik, body care, personal care, sampo, perlindungan pas gigi, kemudian parfum bahkan termasuk juga. Nah, 2025 itu diperkirakan menurut data box itu, kata data.com, ini juga diambil dari hasil risetnya Spire Consulting, lembaga riset global yang berkantor pusat di Jepang gitu ya. Mereka memprediksi 2025 itu perputarannya itu atau pendapatan itu 8,7 miliar US dollar. Nah, kalau seandainya kita konversi ke rupiah kurang lebih di 130 triliun. Nah, ini kuenya nih. Kue dari bisnis skincare kosmetik di 2025. Next. Nah, di data lain menyebutkan statista.com, teman-teman bisa baca di statista.com ketik aja Market Insight Skincare Indonesia 2025. Nah, mereka menyebutkan bahwa Indonesia diprediksi mencapai untuk bisnis pasar skincare gitu ya, itu mencapai sebesar 2,89 miliar US dollar. Nah, dengan tingkat pertumbuhan tahunannya 3,92% untuk periode 2025 sampai 2029. Nah, pertumbuhannya didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap perawatan kulit dan bahan alami. Nah, apa poinnya di sini? Bahwa 2025 itu diproyeksikan bisnis skincare kosmetik ini tumbuh terus. Nah, tumbuhnya berapa? 3,92% di 2025. Kalau 2024 tumbuhnya 4,2%. Nah, di 2025 masih tumbuh di 3,92%. Dan ini compound annual growth CAGR istilahnya itu. Jadi tapi dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Bisa jadi 2025 lebih tinggi, ntar 2026 turun sedikit, 2027 lebih tinggi lagi, 2028 lebih tinggi, 2029 karena pemilu atau bahkan karena pemilu lebih tinggi lagi kan gitu. Nah, ini perkiraan 3,92 tumbuh. Nah, pertumbuhan ini dan pasar yang luas ini harus kita manfaatkan ya nggak?
Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa sih yang akan menjadi tren utama di industri skincare kosmetik ini. Kita perlu tahu ini supaya dari tatanan perusahaan kita tahu nanti langkah yang akan diambil, dan Bapak Ibu selaku mitra juga tahu nih nanti akan ngambil porsi atau perannya yang di mana. Nah, sekarang kita lihat trennya itu yang pertama adalah preferensi terhadap produk alami dan organik. Konsumen semakin memilih produk berbahan alami dan organik yang bebas paraben dan cruelty free. Nah, menurut survei Asia Skin Lab, 67% konsumen lebih menyukai produk skincare berbasis bahan alami dibandingkan sintetis. Kemudian produk berbasis herbal seperti ekstrak tumbuhan dan minyak esensial menjadi daya tarik utama. Nah, ini proyeksi perkiraan atau outlook preferensi masyarakat terhadap produk alami dan organik 2025. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini kan brandingnya udah skincare herbal, kosmetik herbal ya kan, herbal kosmetik, herbal skincare ya, bahan dasar utamanya itu yang utamanya berbasis alami. Nah, produk-produk herbal kita ya ekstrak tumbuhan, bahkan minyak kita masih jadi tren, virgin coconut oil dan terus-terusnya. Nah, ini akan terus menjadi daya tarik utama. Nah, sehingga teman-teman jangan sampai VCO kehabisan. Jangan sampai nanti yang produk-produk herbal kita ya, kalau ekstrak lemon kita kan, lemon kan perasan lemon tuh. Nah, kemudian sari kurma, nah ini akan jadi daya tarik utama juga nih. Kemudian yang kedua, personalisasi produk berbasis teknologi. Nah, meningkatnya penggunaan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan analitik data dalam formulasi produk untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Nah, nanti kan bermunculan ya kan klinik-klinik 2025 itu nanti masing-masing produk masing beda-beda krimnya, diracik sendiri. Nanti dia akan detect, oh ini harus lebih banyak kandungannya apa, lebih banyak ini. Nah, nanti akan bermunculan 2025 proyeksinya perawatan-perawatan kulit, skincare itu yang lebih personal sifatnya. Ya enggak? Jadi kalau kita datang, oh walaupun kulit kita kurang lebih sama-sama berminyak, bisa jadi komposisi perawatannya, krim yang diberikan itu berbeda. Nah, kemudian sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, tren customized skincare memungkinkan konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada nanti di 2025 itu secara teknologi didukung, kan sekarang malah dia mendetek gitu kan, di foto, didetek, bahkan didekatkan alatnya ke kita tuh di kalau kita cek bayi itu kan, nah dia bisa cek juga tuh kulit kita seperti apa di dalamnya, sehingga dapatlah skincare yang lebih cocok untuk kulit kita. Nah, kemudian pertumbuhan e-commerce dan digital marketing, nah ini menjadi salah satu tren utama juga. Platform seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop ini semakin mendominasi penjualan produk kecantikan. Jadi teman-teman mau nggak mau 2025 harus punya toko di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop. Nah, kalau mau mengambil peluang ini. Kalau rasanya Pak, saya masih fokus di offline dulu Pak, saya pengen garap pasar di lingkungan saya. Boleh nggak? Boleh juga. Cuma kan bedanya ibu, bapak jadi tidak memakan tren yang ada kan gitu. Karena takutnya kehilangan momen. Walaupun pasar yang tadi lagi difokuskan juga itu penting juga untuk kita jaga, ya nggak? Nanti kita bahas sampai akhir. Nah, data dari Kompas menunjukkan bahwa kategori perawatan dan kecantikan akan mengalami pertumbuhan pesat pada tahun 2025, terutama ya di event-event promosi seperti 10-10, 11-11. Kita bisa nggak ikut akun kita di 10-10, 11-11? Bisa juga. Kita harus ikut malah. Tapi yang kita jual jangan produk-produk SR12-nya, tapi yang produk-produk penyumbangnya. Produk mungkin kita kasih supaya kita tetap bisa ikut
kegiatan mereka sehingga akun kita masih dianggap kooperatif dengan program yang mereka lakukan. Next. Nah, keberlanjutan dan eco-friendly packaging ini sebenarnya kesadaran terhadap lingkungan ini nggak hanya di bisnis ini sebenarnya, karena di debat Capres kemarin 2024 ini kan jadi isu utama ya nggak? Yang terkait kepedulian masyarakat, kemudian kebijakan pemerintah terkait lingkungan, environment. Nah, dan ini mendorong permintaan juga kepada kemasan ramah lingkungan. Nah, ini kan udah mulai berlanjut, udah ada dan ini akan berlanjut terus. Nah, jadi packaging mungkin dari makanan-makanan itu kan packaging yang udah mulai berbahan yang ramah lingkungan. Nah, bisa jadi nanti SR12 ini kita bicara trennya dulu ya. Nanti strategi SR12 setelah ini. Nah, jadi nanti akan ada juga packaging yang bisa daur ulang, bukan plastik murni kan gitu. SR12 kan udah memulai juga ya nggak? Nah, perusahaan menggunakan bahan daur ulang dan sustainable sourcing akan lebih menarik perhatian konsumen. Nah, karena di mana-mana banyak NGO juga sekarang kan yang peduli akan kesehatan lingkungan terkait alam. Nah, ini juga akan menjadi tren di skincare kosmetik. Nah, kemudian peluang dan tantangannya apa di 2025? Yang pertama kita bahas peluang dulu. Nah, untuk memanfaatkan peluang di 2025 industri skincare kosmetik, itu mau nggak mau kita harus ada inovasi produk herbal. Produk berbasis herbal seperti krim wajah, serum, masker, dan ekstrak tumbuhan itu semakin diminati. Kemudian pelaku usaha dapat mengembangkan kombinasi bahan lokal seperti temulawak, lidah buaya, teh hijau yang memiliki manfaat kesehatan kulit. Nah, SR12 insya Allah juga akan meluncurkan produk-produk yang menjadi inovasi kita di 2025 ini. Dan tentunya ini produk yang akan membantu pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesadaran kesehatan kulit. Nah, ini menjadi peluang bagi kita karena pasar anti-aging dan brightening akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya usia rata-rata konsumen yang peduli terhadap kesehatan kulit. 2024 kita pernah sampaikan bahwa kesadaran masyarakat itu meningkat. Orang tidak mau lagi cuci muka pakai sabun batang yang digunakan untuk mandi di badan juga. Orang pakai sampo, nggak mau lagi pakai sabun batang ya kan. Khusus facial wash untuk muka, sampo ya untuk rambut. 70% masyarakat Indonesia sudah seperti itu. Dan kesadaran ini itu terus meningkat. Nah, orang-orang yang sudah sadar ini tentu di tahun 2025 kesadarannya semakin meningkat, kan nggak mungkin berkurang. Wah, setelah pakai sampo kayaknya jangan deh, saya kayaknya pakai sabun yang all in one lagi aja deh kan gitu. Enggak tuh. Nah, jadi kesadaran itu akan terus meningkat. Nah, usia orang-orang yang sudah sadar ini kan tentu makin tua juga ya nggak? Makin muncul juga keriput-keriput halus di wajahnya. Nah, sehingga kebutuhan skincare kosmetik juga pasti akan meningkat. Kemudian selanjutnya kategori produk seperti serum, sunscreen, exfoliating toner diprediksi akan menjadi produk unggulan. SR12 terakhir kita udah mengeluarkan apa? Sunscreen SPF 50, sunscreen gel. Nah, ini untuk menyambut apa? Menyambut proyeksi 2025 itu. Orang lebih baik dia nggak pakai day cream, dan memang begitu kan kesadarannya. Nggak usah pakai day cream, nggak usah pakai toner, nggak apa-apa. Yang penting kalau keluar rumah, sunscreen wajib. Ya kan? Bahkan lebih wajib daripada make up, daripada ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu kan milih antara sarapan atau make upan, lebih milih nggak sarapan, asal make upan. Pergi keluar rumah, pergi kondangan, ya nggak? Ibu-ibu kan pasti milih itu kan? Nah, sekarang 2025 itu daripada make upan tapi nggak pakai bedak tapi nggak ada sunscreen, nah orang lebih milih sunscreen. Nah, artinya apa? Inilah kesadarannya akan seperti itu. Next, ekspansi ke pasar global. Ya, merek-merek lokal semakin diminati di pasar internasional, terutama di negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan Eropa. Akan ada bazar-bazar, stand-stand
yang akan membahas, akan membuka gitu ya. Jadi stand-standnya sekarang nggak stand Indonesia aja. Di Indonesia ada bazar gitu nggak, tapi ini di internasional. Di Turki itu udah mulai, di Dubai, di Arab Saudi terkait eh, halal skincare. Nah, insya Allah kita akan juga menembus pasar itu, tapi lewat siapa ya? Lewat mitra-mitra. SR12 mampu nggak melakukannya? Mampu banget sebenarnya. Cuma kan kita karena komit dengan visi kita untuk menebar manfaat, jadi SR12 tidak akan makan, tidak akan jualan langsung. Jadi nggak akan ada istilahnya teman-teman balapan bersaing jualan dengan Bu Asri, nggak ada. Dengan perusahaan nggak ada. Pokoknya kita akan support mitra. Mitra butuh dokumen apa, butuh bantuan apa, untuk bisa ekspor kita pasti akan bantu. Nah, jadi tetap ekspor ini kita lewat jalur mitra. Sudah ada yang dijajaki? Sudah. Ada distributor kemarin yang udah jajak ke Maldives, ke Malaysia, dan lain sebagainya. Kalau dikirim perorangan itu udah banyak banget. Udah nggak terhitung ya kan. Ada yang ngirim ke Hong Kong, ada yang ngirim ke Mesir. Nah, tapi sekarang kan udah mulai ada yang menjajakinya, cari partner distributor orang asing di sana. Bukan bukan orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah, regulasi ekspor semakin diperketat sehingga pelaku usaha perlu memperhatikan standar BPOM dan sertifikasi halal. Ini mungkin teman-teman bukan pernah, tapi kemarin baru ini, sekarang kan lagi marak ya, Doktif atau siapa lagi tuh dokter-dokter yang mereview-review skincare. Nah, ini peluang bagi SR12 karena skincare kita aman, tidak overclaim. Sempat kan pernah lihat kan, Dokter Oki itu nge-review SR12 itu tanpa dibayar. Kita nggak tahu malah SR12 di-review sama dia. Ternyata udah keluar aja di TikTok dia, di media sosial dia, ternyata SR12 aman. Nah, kalau teman-teman pengen nyari kontennya yang mana, cari aja di Dokter Oki itu ada. Atau di SR12 kita juga pernah capture itu, postingannya Dokter Oki itu. Cek aja di Instagram SR12. Nah, di saat yang lain pada dibuka-bukaan, pada reputasinya turun gara-gara ada bahan-bahan yang tidak sesuai. Nah, kita sesuai. Kemarin kita akhirnya juga terdampak tuh. Orang ternyata banyak overclaim di luar, orang banyak yang ternyata ini terkait overclaim gitu ya di media promosinya. Nah, adalah ketemu juga sama BPOM SR12, serum retinol kita ada kata-kata, jadi di peraturan BPOM itu dia sangat ini banget, pokoknya mencegah penuaan dini. Nah, itu nggak boleh tuh. Harus ada, cuma harus ada kata membantu di depannya. Membantu menghilangkan atau membantu menghaluskan kulit. Nah, jadi ada kata-kata membantu. Nah, serum retinol kita kemarin walaupun ternyata secara testimoni itu aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui, ternyata di BPOM itu dilarang. Nah, jadi kita nggak terdampak, justru kita diuntungkan. Dengan BPOM semakin ketat, kita makin senang. BPOM semakin ketat, semakin kencang dia razia-razia produk-produk yang nggak sesuai standar, kita semakin senang. Jadi teman-teman tenang aja. 2025 walaupun ternyata nanti makin kencang BPOM-nya, kita insya Allah akan mendapatkan berkah dari itu, ya nggak? Pemain-pemain yang ilegal-ilegal, yang macam-macam, yang seminggu putih, seminggu glowing, nah insya Allah berguguran nanti itu. Oke? Nah, kemudian kita bicara tantangan. Peluangnya tadi udah, sekarang tantangannya. Nah, karena ini akan menjadi peluangnya oke, kuenya besar, ya pasti persaingan ketat. Ini udah hukum bisnis begitu, hukum ekonomi begitu. Ketika peluangnya besar, pasti playernya juga besar. Pemainnya juga akan besar. Sehingga dampaknya apa? Persaingan akan semakin ketat. Kita akan bersaing dengan merek lokal dan global. Kita sebut di sini L'Oreal, Unilever itu kan walaupun mereka ini kan tergerus juga pasarnya dengan adanya brand-brand lokal ya kan yang masuk lewat influencer-influencer. Nah, tapi kan mereka sekarang dengan modal mereka pasti akan terus berinvestasi di pasar Indonesia ini. Nah, merek lokal harus lebih kreatif dalam strategi pemasaran dan diferensiasi produk. Nah, terkait regulasi dan standarisasi produk, pemerintah Indonesia memperketat regulasi mengenai bahan baku dan ekspor produk herbal, termasuk
Kratom, pemilik bisnis harus memastikan produk mereka memenuhi standar keamanan dan disertifikasi. Untuk SR12 tadi saya sampaikan nggak usah khawatir. Insya Allah kita tidak akan merasa terganggu dengan regulasi, dengan regulator yang semakin ketat itu. Justru kita diuntungkan. Nah, dan itu urusan perusahaan nanti, bagian sertifikasi, kehalalan, dan lain sebagainya. Nah, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin kritis terhadap kandungan produk dan dampak lingkungan. Nah, jadi teman-teman, karena kan konsumen semakin meningkat kesadarannya, otomatis dia semakin kritis juga. Nah, ini jadi tantangan. Ada peluang, tapi jadi tantangan juga. Tapi kita harus selesaikan, ya kan? Nah, merek yang tidak beradaptasi dengan tren berkelanjutan bisa kehilangan daya saing. Jadi, kepedulian terhadap lingkungan tadi harus tetap ditingkatkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Oke, strategi kita apa sekarang, Pak? Kan gitu. Sebenarnya dari sekian banyak tren, peluang, tantangan, nah saya rumuskan strategi kita yang pertama ini, optimalisasi digital marketing. Teman-teman mau nggak mau harus belajar digital marketing. Harus punya toko online juga. Setidaknya itu WhatsApp itu udah harus dioptimasi semaksimal mungkin. Training-training online nanti akan diberikan. Karena yang jauh kan nggak mungkin kita ngajar belajar WhatsApp ke pusat kan nggak. Jadi kita buat training online. Nah, belajarnya bisa dari leader, bisa dari SR12 University, training-training yang kita adakan rutin. Nah, jadi belajar otodidak juga bisa. Ikut pelatihan di luar yang berbayar lebih canggih lagi. Optimalisasi digital marketing. Jadi kita harus investasi leher ke atasnya untuk kemampuan digital marketing itu. Nah, kemudian pengembangan jaringan mitra. Tadi kita sudah sampaikan di awal juga bahwa pasar ini semakin besar, otomatis untuk bisa menggrab lebih banyak, teman-teman harus punya kantor cabang istilah lainnya. Mitra-mitra itu, agen-agen, subagen, leader, mitra-mitra di bawah kita itu kan ibaratnya cabangnya kita, ya enggak? Ibu punya cabang di Banjarmasin, ibu punya cabang di Makassar, punya cabang di Aceh. Nah, mitra itulah yang menjadi saluran distribusi kita. Semakin besar, jadi fokus kita ke depan adalah bagaimana caranya plan kita ke depan, jaringan kita semakin banyak. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti harus perbanyak database. Gimana cara memperbanyak database? Udah kita ajarkan di berbagai tempat. SBD ngajarin, di training online, SW ngajarin, leader pasti ngajarin. Ya kan? Database. Setelah database punya, berarti rekrutlah dia. Gimana cara ngerekrutnya? Bisa soft selling, bisa hard selling, tapi udah nggak model juga hard selling. Buat dia penasaran, pakai cover selling, nggak sadar kalau mereka lagi dijualin, ya kan gitu, lagi ditawarin. Nah, jadi strategi kita fokus ke situ. Jadi plan kita akhirnya turunan dari strategi-strategi ini nanti. Jadi buatlah activity plan-nya. Kapan ibu akan kunjungan ke tim A, kapan kunjungan ke tim B, kapan video call sama agen yang ada di Aceh, kapan video call sama subagen yang ada di Merauke, kan, atau di Kupang. Nah, ini perlu dijadwalkan untuk merawat mitra tadi, merawat jaringan tadi. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas layanan. Jadi perbaikilah, di traininglah admin-adminnya kalau admin yang ngerjain. Kalau seandainya dia kirim paket, ditanyain, udah sampai belum? Dia udah buka belum? Udah sesuai belum dengan yang dia belanjakan, yang dia order? Kalau ternyata customer ya ditanya apakah sudah digunakan apa belum? Gimana Kak rasanya setelah meminum SR12 Gomilku, rasa stroberinya enak ya Kak, atau Gomilku Goldnya gimana Kak? Udah diminum sama orang tuanya Kak? Nah kayak gitu. Jadi ada
proses setelah itu, diskusi komunikasi setelah itu. Kemudian di kualitas packingan udah jelas umpamanya ternyata banyak yang komplain terkait packingan kita, ya coba dicakepin. Kasih ucapan selamat, umpamanya kan, selamat atas terima kasih atas orderan Anda. Catat ya kalau bisa tahu tanggal lahir mitra atau bahkan customer, kapan dia tanggal lahir ya dikirimin lah tuh hadiah-hadiah sebagai selamat ulang tahun. Itu dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, buat konten yang berkualitas. Karena 2025 ini nggak ada ceritanya teman-teman. Nah, ini kekuatan nih. Optimasi digital marketing oke. Jaringan oke. Kualitas layanan oke. Tapi yang paling penting dari ini semua itu adalah konten. Ya nggak? Ibu-ibu kalau mau perluas jaringan kan pasti ada yang di-share ya kan? Ada obrolan. Nah, maka konten ini penting. Personal branding. Banyak distributor yang personal branding tentang SR12 sudah bagus, itu orang merapat DM ke dia itu bisa 40 sehari. Itu karena apa? Kontennya berkualitas. Kontennya itu ibarat batu bata ya kan, membangun rumah, dia personal brandingnya adalah rumah yang 2 lantai, warnanya kuning, kemudian megah gitu ya. Nah, konten-konten ini menjadi bahan ini. Ada yang jadi tiang, ada yang jadi batu batanya disusun, dicat. Nah, itulah konten itu. Sehingga terbentuklah personal branding. Nah, jadi kalau teman-teman 2025 masih personal brandingnya belum tercipta, mumpung ini masih awal tahun, yuk kita perbaiki konten-konten kita yang nanti akan membuat personal branding kita akan tercipta di 6 bulan, 3 bulan ke depan. Jadi jangan lagi ini sebenarnya Mbak ini jualan apa ya? Ini jualan panci apa jualan skincare nih? Ini orang ini sebenarnya pebisnis atau tukang ngeluh ya? Nah, itu kan berdampak itu. Nah, jadi ini sekarang 2025 ini dunia konten. Zamannya konten. Nah, buatlah konten-konten yang berkualitas. Kalau bingung di konten-konten, udah di forward aja download Instagram apa konten-konten Instagram SR12. Di B3 SR12 juga berlimpah. Ibu-ibu kan udah tinggal pakai tuh. Kalau mau diedit-edit boleh, nggak ada masalah. Selama ibu nggak merubah logo SR12, logo SR12 harusnya begini, terus karena diubah ketarik-ketarik jadi miring, panjang, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau ternyata ibu tempelin logo jaringan ibu di situ boleh banget, karena memang ini untuk ibu-ibu dibuat kan gitu. Nah, kalau mau bikin sendiri ada apa istilahnya? Ada signature sendiri, ada tanda sendiri bahwa ini adalah oh ini pasti kontennya ibu ini nih. Oh ini pasti kontennya Mbak ini nih. Ya, monggo juga boleh. Nah, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Ini penting banget. Jangan sampai 2025 ini manajemen keuangannya amburadul lagi nih. Dagangan habis, barang habis. Kok kayaknya bisnis segitu-gitu aja. Oh, ternyata banyak yang kemakan modalnya. Atau keuntungan 100% dihabisin untuk konsumsi pribadi tanpa disisihkan. Nah, atau yang sebagai leader udah wajib waktunya ngasih reward ke tim, tapi uangnya nggak ada. Karena nggak disisihkan selama ini keuntungannya, profitnya. Apakah dari sharing profit atau dari penjualan ya kan. Pas ngasih reward, nggak ada, nggak bisa nyairin, malah dicicil ya nggak, cicil dulu ya dek gitu kan, kakak kemarin kepake nih buat daftar ulangnya si Fulan gitu kan, anaknya disebut. Nah, kena tumbal lagi anaknya, padahal emaknya yang salah ngatur manajemen keuangan. Nah, kemudian target penjualan itu udah harus ditetapkan sekarang, teman-teman. Mau nggak mau harus apa target penjualan itu harus ditetapkan sekarang. Ibu-ibu bakal kemana nih sharing? Mau jualan itu kemana? Nah itu udah harus di petakan tuh, udah harus dibuat tuh. Jadi jangan sampai
Udahlah, berbisnis pakai model pendekatan kemana air mengalir itu udahlah. Kita ini di bisnis itu nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi harus ditentukan. Kan sering juga beberapa waktu saya sampaikan kan. Sebenarnya ini nggak dari semua udah menyarankan, tapi kalau yang saya ingat dari Jack Ma itu kan, kalau seandainya kita mau menangkap ada 10 kelinci di taman, kita pengen tangkap satu, fokus kepada satu aja dulu. Nah, di penjualan ini juga begitu. Artinya apa? Kita harus tentukan target. Kalau nggak ada target, ya akhirnya kita bahan baku untuk menjalankan bisnis juga kurang banyak, kurang menyala dia ya kan, karena nggak jelas kita mau ngejar apa. Nah, jadi teman-teman, nah ini 5 strategi yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan tren, peluang, dan menyelesaikan tantangan yang ada. Dan yang paling penting juga selain 5 hal ini yang saya kasih tanda merah ini, ambil dan amankan pasar alamiah masing-masing. 5 hal ini kita perbaiki, kita menjadi strategi kita turunkan dalam bentuk action-action, itu perlu, tapi jangan sampai pasar alamiah kita justru diambil oleh orang lain. Nah, makanya yang paling penting di 2025 ini selain 5 ini adalah ambil dan amankan pasar alamiah masing-masing. Pasar alamiah itu siapa? Keluarga kita. Ya kan? Jangan sampai keluarga kita ini nggak tahu kalau kita jualan SR12. Dia beli susunya malah ke outlet di dekat rumah. Padahal menantunya jualan SR12. Padahal sepupunya jualan SR12. Nah, jangan sampai ini kehilangan. Karena kan sepupu kita, keluarga kita, ini kan mereka juga butuh sampo, butuh lipstik, butuh bedak, ya kan? Butuh apa lagi? Butuh perawatan kulit dasar, day cream, night creamnya. Mereka butuh sunscreen juga. Mereka pengen sehat juga, butuh susu, butuh seri kurma. Nah, jangan sampai kebutuhan mereka ini disuplai oleh orang lain. Maka keluarga kita amankan. Kemudian teman-teman kita. Nah, jangan sampai teman-teman kita udahlah, nggak usah lah malu-malu. Malu Pak kalau nawarin ke teman. Malu itu kalau kita minta-minta ya nggak. Kalau kita hadir memberikan solusi untuk mereka nggak usah malu. Mindsetnya kita ubah. Kita ini menawarkan solusi. Kita ini datang memberikan bantuan. Nah, jadi teman-teman. Kemudian siapa lagi? Organisasi, Berapa salah duit? lingkungan. Ibu tinggal di mana ya? 40 kiri, 40 kanan, 40 rumah depan, belakang. Ya itu aman kan tuh. Jangan sampai nanti dimasuki oleh mitra yang dari luar provinsi. Dipasang iklan sama dia ke sana kan, ngantol, jadi mitra belanjanya ke sono. Padahal di samping dia, tetangga dia itu mitra SR12. Agen resmi SR12. Subagen, bahkan reseller, bahkan distributor kan gitu. Nah, karena ya makanya dampaknya apa? Ya pasang spanduk depan rumah bahwa kita mitra SR12. Apalagi pasar alamiahnya ya tadi teman organisasi. Dulu teman-teman satu organisasi atau baik aktif ataupun sudah nggak aktif, nomor kontaknya ada, kita yang amankan. Nah, jadi jangan sampai juga karena pusing lagi belajar digital marketing, tetangga kita digarap oleh orang lain, ya nggak? Nah, jadi ini harus 2 hal yang berjalan. Yang merah ini intinya nih harus kita amankan. Nah, 5 ini harus kita kejar juga bareng-bareng. Oke? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2025 itu adalah do your best and Allah will do the rest. Jadi cukup kamu lakukan yang terbaik dan sisanya ya kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah juga pusing dari mana mulainya. Mulai dari langkah yang paling kecil dulu, tapi itu yang terbaik. Kalau yang ternyata masih menjalankan SR12 berbarengan dengan pekerjaan yang lain, ya lakukan juga tetap yang terbaik. Nah, di waktu yang ada.
di manajemen waktu diatur. Nah, yang terbaiknya kapan? Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, ini referensi-referensi terkait tren, kemudian peluang tadi ya, Statista, Asia Skills Lab, Kompas, BPOM, dan Reuters terkait investasi global. Jadi teman-teman sekalian, itu terkait Outlook 2025, kemudian tantangannya seperti apa, dan peluang yang akan kita hadapi seperti apa. Ini sudah kita sampaikan semuanya, dan harapannya 2025 ini kita bisa growth stronger together, tumbuh lebih kuat bersama-sama, sehingga bisa melangkah lebih jauh lagi. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan kita buka sesi tanya jawab untuk memperdalam materi kita terkait Outlook 2025 ini. Silakan. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Nah, materi dari Pak Ridho nih, kita terbuka dan juga tercerahkan ya teman-teman ya, bahwa potensi bisnis SR12 ini besar banget ya, marketnya juga besar banget. Nah, teman-teman tinggal garap nih ya, kanan kirinya jangan sampai tetangga kita, saudara kita justru malah ditawari sama mitra-mitra lain ya, karena kitanya nggak nawarin ke teman dan saudara kita juga nih. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Rido. Boleh silakan ya, raise hand dan juga kita akan buka diskusi ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mungkin juga eh, masih memikirkan apa yang mau ditanyakan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin di Zoom nih. Pak Ridho, kalau misalkan ini ada mitra kita yang insya Allah ya 2024 ini. Nah, ini sebenarnya ada Bu Diva, boleh silakan Bu Diva untuk bertanya langsung ya ke Pak Ridho nih terkait pertanyaannya nih. Silakan Bu Diva. Halo Bu Diva. Wah, Halo, ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira Bu Diva nih ya, Bapak nih ya. Insya Ya, Allah luar biasa. sama Pak sama Is, sama iya ya sama. mantap non. Iya, ya. Hmm. Ya Saya itu, Pak Ismet. saya Ah. mau nanya lagi nih, mumpung di Zoom. Kebetulan saya kan dapat invitation lagi dari KBRI Turki untuk Halal Expo 2025. Nah, cuman ini langsung kita di IO-nya langsung dari KBRI, tidak melalui IO dari apa namanya dari Jakarta lagi gitu loh. Ya, seperti yang kemarin yang sudah saya lakukan tahun lalu, itu kan cancel ya. Kadarulahnya cancel ya something karena emang dananya lagi apa namanya? Emang lagi nggak ada dananya. Nah, makanya saya minta support sistem lagi nih dari pihak manajemen SR12. Kalau berkenan, saya rencana pingin coba lagi di tahun ini gitu loh. Untuk ikut Halal Expo di Turki. Itu bulan November 2025. Nah, kira-kira bisa dibantu nggak secara Oke, finansial? siap. Langsung jawab aja nih. Pak Ismet, ini teman-teman udah mulai jajak pasar internasional juga nih. Beliau kemarin dapat undangan untuk buka expo di Turki. Nah, tapi kita udah bantu semuanya. Nah, cuma kalau terkait apa kemarin terkait pendanaan gitu ya, terkait pendanaan ternyata karena belum dialokasikan di kita ya, dan waktu itu posisi secara waktu juga sangat mepet kan gitu kan. Jadi belum Ya, SR12 cuma bantu dari sisi dokumen, bantu dari sisi form segala macam gitu ya Pak ya. Nah, untuk Alhamdulillah. 2025 ya mudah-mudahan lah kalau lebih awal nanti disampaikan mungkin bisa kita kita ajukan ke Pak ke Pak Tony terkait eh, agenda-agenda seperti itu Pak. Itu sifatnya kalau untuk proposal bantuan dana ya sama halnya juga kayak
yang mau buka apa bikin acara jadi sponsor di acara pengajian atau ada majelis taklim, majelis zikir, ada acara hari santri, pesantren apa bikin, ulang tahun apa. Nah, ini kan memang sifatnya pengajuan dan kalau silakan diajukan, nah ini nggak hanya untuk Pak Ismet gitu ya, tapi terbuka juga untuk teman-teman yang lain. Nah, nanti memang perusahaan kan akan memilih nih mana yang secara branding bagus untuk dimasuki, yang perlu disupport mana. Nah, ini nanti ada analisa-analisanya sendiri dari tim brand. Gitu ya Pak Ismet ya terkait 2025 ini. Baik, Pak Rido, terima kasih banyak. Nanti saya langsung direct ke Pak Rido ya. Saya forward langsung ya invitation dari KBRI Boleh, ke boleh depan Pak, ini. siap. Baik, baik. Makasih banyak Ya, Pak Rido. terima kasih Pak Jazakallah. Ismet, Bu Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet ya. Baik, Semoga terima teman-teman kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini ada dari Bunda Mita yang ingin bertanya langsung nih. Boleh silakan Bunda Mita. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. yang saya mau tanyakan, kebetulan kan saya ngebimbing mitra-mitra saya itu lewat online aja ya untuk saat ini. Nah, Hmm. kadang-kadang itu masih bingung eh, apa namanya untuk biar timnya bertumbuh itu apa aja yang harus saya lakukan ke tim. Nah, itu kalau belum ada arahan kelasnya kayak gitu ngerasa kayak masih bingung gitu harus ngapain aja ke tim biar timnya bertumbuh gitu. Mungkin dari SR12 ada rekomendasi nggak untuk kelas-kelas tertentu cara ngebimbing tim misalnya atau caranya biar timnya omsetnya melesat kayak gitu. Itu aja sih coach yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bunda Mita. Boleh silakan Iya, Fredo untuk dijawab terkait bagaimana cara pembinaan tim ya. iya betul. Oke. Eh, Oke, sepertinya Pak Edo lagi ada sedikit kendala teknis ya. Nanti akan dijawab ya sama Pak Edo ya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk diisi form absensi dan evaluasinya ya bagi teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini ya sebagai feedback juga sebagai evaluasi kita agar nanti ke depannya bisa memberikan lebih terbaik nih. Kalau tadi teman-teman ada yang menyarankan tentang keuangan nanti Zoom keuangan atau mungkin tentang leadership tentang lain-lainnya, boleh nanti teman-teman sampaikan itu di form evaluasi kita ya terkait apa yang kira-kira teman-teman butuhkan dalam segi materi ya knowledge-nya ya nanti akan kita coba rundingkan di manajemen untuk memberikan materi yang ingin yang teman-teman sampaikan tersebut ya. Oke, Pak Rido mohon izin apakah sudah ada masih belum ada Pak Rido? Nah ya. Oke, ternyata banyak juga ya teman-teman ya yang pertanyaan sama tadi seperti Bunda Mita dari teman-teman yang lain yang mungkin PR-nya tentang pembinaan tim nih ya. Ada lagi teman-teman yang punya kendala yang sama dalam mengendalikan tim, dalam membina tim, dalam eh maintain timnya. Nah, boleh coba diceritakan di sini ya. Ya, Pak Rido, mohon izin Pak Rido, sudah siap. oke Baik, ya. mohon maaf tadi kepental. Jadi yang terkait bagaimana cara membina tim. Pertanyaan dari Ibu Mita tadi. Nah, pertama kita harus sadar dulu bahwa ini credo pertama nih atau eh, hal yang pertama, poin pertama nih harus diingat bahwa tim itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Itu dulu tuh. Gimana caranya supaya tim eh, tumbuh atau yang perlu sadari dulu dia tidak akan mungkin tumbuh dengan sendirinya. Ibarat tanaman, kita kan berharap tim ini kan tanaman yang baik ya kan. Nah, setiap kita menanam yang baik pasti ada aja tuh ilalang-ilalang yang muncul ya nggak? Nah, tugas kita lah tuh bersih-bersihin ilalang dan tanaman ini harus kita siram, harus kita pupuk supaya dia tumbuh dengan
baik sesuai apa yang kita harapkan. Nah, jadi tim ini nggak akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini yang perlu kita pegang dulu nih. Jadi nggak ada ceritanya, Pak, tim saya loyo, Pak. Nah, kita perlu cek dulu tuh. Apakah kita membinanya udah benar apa belum? Udah sesuai, udah maksimal atau belum? Nah, itu jawab sendiri-sendiri. Nah, tapi pertanyaan Bu Mita ini kan bagus nih. Mulai dia artinya sadar beliau untuk gimana supaya tim saya tumbuh. Nah, jadi ketika kita ingin tim kita tumbuh, jadi kita saya sering sampaikan kepada distributor nih. Ibu harus tahu kondisi tim ibu itu. Kan ibu ingin menumbuhkan dia nih. Tapi ibu harus tahu dulu nih, beliau ini di mana nih posisinya? Tim ibu ini si A di mana, si B di mana, si C di mana. Posisi itu dalam arti begini. Ini anggaplah ya, Bu Mita mungkin agen, kita anggap agen gitu ya. Bu Mita agen, kemudian punya reseller 20. Nah, dari 20 orang ini Ibu harus tahu nih, siapa aja yang semua di 20 ini rata-rata belanja mereka berapa. Ibu kelompokkan omset mereka itu. Ada dari 20 ini 5 orang itu yang udah banyak jualannya, omsetnya besar, udah di atas 1 juta umpamanya. Atau bahkan sudah di atas 2 juta. Nah, ada lagi yang cuman 500 sampai 1 juta. Ada lagi yang di bawah 500. Nah, itu harus tahu dulu tuh siapa tuh mereka. Mana orang-orangnya. Jadi kita yang pertama selain tadi yang prinsip banget bahwa mereka nggak akan tumbuh dengan sendirinya, yang pertama kita harus kelompokkan dulu tim kita itu secara omset. Ngelompokannya seperti apa? Gampang aja. Lihat aja omsetnya. Kemudian ibu buatlah tuh pembagiannya. Ada yang di bawah 500.000, dari 500.000 sampai 1 juta, ada yang di atas 1 juta. Kalau mau nambahkan lagi dari sisi keaktifan, umpamanya yang di atas 1 juta belanjanya tapi dia tuh nggak aktif di grup. Nah, itu nggak usah pusing juga. Yang utama tetap omsetnya. Tapi ada juga yang sebaliknya maunya kan. Udahlah nggak aktif di grup, nggak pernah promosi, omsetnya juga di bawah 500.000. Nah, ini nggak usah dipusing-pusingin banget. Ibu akan harus fokus membina orang yang omsetnya besar, kemudian dia aktif juga. Level kedua, omsetnya besar, tapi dia kurang aktif di grup. Ini dibina juga. Nah, yang perlu diperhatikan siapa? Dia omsetnya kecil, tapi dia itu aktif sebenarnya promosi. Aktif sebenarnya di grup juga. Untuk ikut kelas aktif. Nah, yang sesekali dilihat yang ini tuh. Udahlah nggak aktif di grup, nggak aktif belajar, nggak ngomset juga. Ini sesekali aja. Sapa-sapanya sesekali aja. Nah, jadi ibu kelompokkan dia. Kalau bisa grupnya pun ibu kelompokkan. Ibu buat link ya grup, kemudian share link ke grup yang existing itu yang sekarang. Silakan bagi teman-teman yang mau. Saya akan, ibu prolognya mungkin 2025 ini, insya Allah saya akan fokus membina mitra yang akan up level. Bagi teman-teman yang serius up level dalam 3 bulan, silakan join di grup ini. Karena akan ada pembimbingan khusus, pelatihan khusus dari saya, dari leader saya, dan saya nanti juga akan minta bantuan dari tim perusahaan pokoknya. Nah, nanti kesaring tuh orang-orang yang serius untuk belajar, pindah dia ke grup sebelah. Nah, yang udah pindah ini ibu kelompokkan tadi omsetnya. Karena beda-beda perlakuannya, Bu. Orang yang udah biasa, tadi kasus reseller gitu ya, dia udah biasa omset di atas 1 juta atau bahkan 2 juta. Nah, berarti ini orang bentar lagi jadi subagen nih. Ibu tinggal kasih challenge saja, bisa nggak 5 juta 3 bulan berturut-turut, nanti dapat reward dari saya. Ibu kasih reward. Nah, yang nggak omsetnya kecil, nggak akan tertarik dengan reward. Dia perlu diselesaikan dulu, dia masalahnya apa nih, kenapa omsetnya kecil. Nah, berarti kan ibu harus hadir. Sesekali ibu telepon, ajak coaching, ya ngobrol aja. Apa masalahnya, selama ini dia jual barang, tetap ada, kan kalau format coaching itu combat, kita konfirmasiin dulu nih. Kita tanya dulu nih. Ya akrab dulu lah, nanyain dia di mana, aktivitas sekarang apa, anak berapa. Nanti baru tanya tentang bisnisnya. Selama ini dia jalan bisnis seperti apa. Yang beli itu siapa.
sell out-nya berapa selama ini. Nah, supaya nanti Ibu tahu solusi yang tepat atas permasalahan dia. Jadi cara membina tim begitu aja, Bu. Bagi yang bisa didorong dengan reward, dorong dengan reward. Buat reward yang achievable. Bagi yang omsetnya masih rendah, Ibu harus telepon dia. Kalau bisa ketemu, ajak ngobrol. Masalah dia tuh apa? Bedah bisnis dia itu. Bedah masalah, kalau ternyata ada masalah selain bisnis, bisa diselesaikan, selesaikan. Dia ini masalah di waktu, bedah manajemen waktunya dia. Kapan dia bisa fokus di SR12? Dia bermasalah, akhirnya nanti ketemu, bermasalah di modal umpamanya. Ya Ibu bantu dia permodalannya, pinjamin dulu barang. Kalau memungkinkan, dia orangnya amanah umpamanya kan. Selama ini omsetnya besar, tapi sekarang omsetnya turun. Ternyata uangnya kepake. Ibu percaya dia dan tidak mengganggu cash flow Ibu. Boleh-boleh aja opsi itu. Atau pakai dropship, udahlah kamu tetap jualan, nanti saya yang bantu kirim. Nah, ada bisa jadi dia bermasalah masih pemalu selama ini, makanya omsetnya kecil. Belum bisa nge-closingin mitra tuh nggak bisa. Nah, berarti ajarin dia cara ngerekrut. Ibu waktu ngerekrut kan udah pandai ilmunya kan. Nah, diajarin dia mana yang salah cara ngerekrutnya. Apakah terlalu hard selling atau justru jarang jarang ngajak orang, ya makanya nggak pernah ditolak kan gitu. Karena nggak pernah ngerekrut, nggak pernah nawarin. Nah, apalagi masalah dia. Oh, ternyata dia masih bingung produk apa yang harus saya jual. Berarti dia bingung dalam menentukan target pasarnya. Produk mana yang harus dia jual. Nah, berarti Ibu arahkan, udah ketemu, ini loh produk yang cocok untuk market ini. Ajarin produk knowledge-nya. Nah, Ibu share dah tuh materi-materi. Udah banyak banget, udah lengkap banget lah. Kalau ada sesi training untuk fokus terhadap produk itu, Ibu share informasi itu ke dia. Oke. Nah, bisa jadi dia masalahnya apa lagi. Nanti kan ketika Ibu udah teleponnya banyak ketemu masalah-masalahnya tuh. Nah, Ibu harus selesaikan. Jadi membina tim itu nggak bisa dengan cuman satu cara aja. Saya udah aktif Pak di grup, nge-share testimoni, nge-share motivasi, nge-share product knowledge, itu nggak cocok. Ternyata tidak menyelesaikan masalah dia. Kenapa? Karena selama ini dia bermasalah di skill. Dia nggak percaya diri. Ibu kasih dia tentang product knowledge nggak nyambung. Dia nggak bermasalah di modal. Ibu kasih motivasi, dia nggak akan belanja. Nggak selesai masalahnya. Nah, saya selalu istilahkan garuk, garuk, garuk di tempat yang gatel ya nggak? Jadi jangan di tempat yang nggak gatel. Atau obat sakit perut ya kasihlah obat sakit perut, jangan kasih obat yang lain. Nah, jadi itu Bu Mita, pendeknya, singkatnya dari saya seperti itu, bahwa Ibu harus tahu kondisi tim Ibu, kemudian Ibu kelompokkan dia. Nah, setelah dikelompokkan, berikanlah perlakuan yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau ternyata ada masalah, dia nggak tumbuh-tumbuh, ajak dia ngobrol. Cari kenapa dia, apa kendala dia. Dan setiap kendala itu solusinya beda-beda. Nggak bisa semuanya dengan produk knowledge, itu nggak bisa. Nggak bisa semuanya dengan motivasi, setiap pagi selesai masalah orang, nggak bisa. Atau masalah dia bahkan di mindset tuh yang paling banyak, ya nggak? Menganggap bisnis SR12 sudah banyak pesaingnya, menganggap dia nggak mampu jualan, saya ini orangnya pemalu. Nah, itu kan mindset tuh. Nah, untuk merubah mindset ini, membinanya, ya Ibu harus sering diskusi sama dia. Harus sering dicekokin. Data lama yang negatif, harus Ibu ganti dengan data baru yang positif. Dan itu harus lebih banyak. Karena bayangkan aja, dia udah ketemu dengan orang lain di luar Ibu udah berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Ketemu sama Ibu kan baru 6 bulan. Nah, Ibu harus lebih sering tuh isi data positif ke dia. Supaya yang negatif-negatif tentang SR12, bisnis SR12, itu bisa hilang. Atau bahkan bisnis secara umum gitu ya. Nah itu, nanti kalau untuk materi pelatihan apa yang harus saya ikuti, ya saran saya semua pelatihan itu wajib Ibu ikuti. Karena ibarat kita mempertajam gergaji kita tadi. Karena ini modal bisa Ibu gunakan untuk membina tim. Gitu. Jadi apa pelatihan yang harus saya ikuti? Ya semuanya Ibu ikuti, Bu. Kalau waktunya mungkin kan ikuti. Yakinlah
ketika kita ikut training itu pasti ada insight yang dapat kita ambil dan kita bisa terapkan nanti ke tim kita. Ya utamanya banget ya tentu kalau ada pelatihan how to manage team, how to build team, nah itu harus ikut banget tuh. Gitu ya Bu Mita ya. Iya, Coach. Alhamdulillah Ya, sudah jelas. terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya. Dan juga nih teman-teman banyak juga ternyata yang mengeluhkan hal yang sama dengan Bunda Mita nih ya, Pak Ridho ya, terkait hal pembinaan tim. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ridho bisa nanti teman-teman bisa jadikan sebagai evaluasi untuk pembinaan tim lebih baik lagi di tahun 2025. Oke, ini ada satu lagi resen dari Bu Teti Subagen. Boleh silakan Bu Teti dan ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir ya, mewakili dari teman-teman yang lain yang mungkin ada teman-teman yang bertanya tapi belum sempat dijabarkan pertanyaannya ya melalui chat. Nah, ya silakan Bu Teti untuk Ya, memberikan terima pertanyaan langsung kasih. pada Pak Ridho. Ya, terima kasih Pak Ridho. Ini terkait untuk kerjasama seperti sponsorship ya. Anak kami sekolahnya di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School. Tahun lalu ada haflah mubarokah kayak pentas seni gitu. Saya terkaget itu ada sponsor dari SR12 gitu. Dan memang saya tuh sedang mendekati mundirnya itu, pimpinannya itu biar masuk ke MBS Mart karena mereka di sana ada supermarketnya gitu. Nah, ketika ada 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 logo SR12 gitu ya di acara itu gitu ya, di TV-nya itu, saya bilang wah apa namanya? Satu sisi bangga gitu, satu sisi wah ini kurang gercep gitu saya cari informasinya karena memang MBS ini kan Muhammadiyah. Ada kemungkinan memang pendekatannya itu ke orang dekatnya Pak Tony gitu. Jadi saya ingin di tahun depan nih tahun 2025 kan setiap tahun ada Halfa Mubarokah. Saya inginnya ada kerjasama memang dari pusat mungkin memberi langsung dari SR12 itu dari kantor itu ke pesantren anak kami karena memang mungkin sama-sama Muhammadiyah. Tapi saya inginnya ketika perusahaan itu mengasih sponsor, saya buka bazar di situ untuk mengenalkan produknya langsung. Karena beberapa kayak di situ kan sponsornya ada mie sedap gitu ya, ada minuman apa gitu, dia langsung buka stand. Standnya itu kayak makan Kemarin nggak ada gratis standnya gitu. Bu di situ. Nggak ada Pak, makanya waktu pas kan Waduh. malam-malam itu kan tahun kemarin tuh di bulan kalau nggak salah di bulan Desember itu SR12 gitu kan, lalu kata mudirnya bilang sponsornya disebutkan satu-satu gitu ya ada SR12 terus ya kalau kalau mie sedap kan dia buka stand itu kan makan mie gratis 100 porsi gitu ya kan mereka berarti udah ngambil tempatnya situ makanya besok insya Allah saya mau ikut kelas di kantor SF12, mudah-mudahan bisa bertemu siapa gitu untuk bisa melingkan apa sponsorship itu. Sepertinya memang saya tanya ke mudir itu memang sepertinya ada orang khusus Pak Tony yang bekerja sama gitu. Jadi sudah dikasih aja gitu. Ada sponsor dari SF12 untuk pesantren Muhammadiyah Muhammadiyah Boarding School Ki Haji Ki Bagus Hadikusumo gitu di Jampang Parung pesantren anak kami itu. Jadi saya inginnya di 2025 jika memang ada sponsor dari kantor pusat dibantu untuk promosi Pak gitu. Jadi bukan hanya logo saja tapi minimal misalnya kan itu kan kejadiannya kan pasti malam. Minimal misalnya dengan minum susu Golbiku yang hangat gitu. Nanti saya dan tim saya itu ya entah itu misalnya berbagi atau gimana promosi gitu Pak untuk SR12 itu sendiri. Jadi kata kata bundanya itu yang istrinya mudir tuh bilang, "Loh kok ini kan saya tuh sudah 6 bulan pendekatan dengan beliau memberi hadiah susu, terkadang apa herbal-herbal lain." Dia jadi taunya oh, orang tua murid yang SR12 kok nggak buka bazar katanya. Saya juga terkaget memang pas datang, loh ini aku ada logo SR12 sebagai sponsorshipnya gitu. Mungkin itu aja Pak. Nanti saya inginnya Baik. besok kalau OLED atau OLED ya. kamu kan bisa melingkan sponsorship dari kantor dan bisa promosi langsung gitu di orang tua karena itu masya Allah orang tuanya itu mereka itu yang datang itu kan kami itu dari se Indonesia Pak
Jadi beberapa memang luar kota semua ada di situ di acara tersebut. Jadi acara hajatnya pondok pesantren itu Pak. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah kami sudah dapat sponsor, tapi eh, kesempatan itu tidak kami berikan untuk promosi besar-besaran mengenal produk SR12 gitu Pak. Oke, Gitu. baik. Siap Bu Teti. Nanti biasanya sih yang udah-udah Kalau kalau misalnya bisa itu dilingkan kemana gitu ya Pak ya. Nanti saya tanya-tanya di situ ya Pak ya. mm-mm. Ya kalau untuk sponsorship itu maksudnya kan ke tim brand kita. Nanti brand kita yang akan nanti menganalisa, nanti disampaikan ke Pak Tony. Ya kalau ada orang khusus Pak Tony yang dimaksud, coba Ibu tanya ke pesantren itu siapa orangnya, biar kita tahu juga nih. Itu tidak dikasih tahu Pak siapa orangnya. Dan Cuman memang sponsorshipnya itu juga dalam bentuk apa? Karena yang udah-udah yang saya tahu itu, kalau ternyata ada sponsorship itu tergantung paket-paketnya tuh. Oh, paketnya iya. sekian, nanti dapat kalau paket sekian dapat Sepertinya bazar. kalau saya lihat Nah, kondisi yang kemarin karena tidak ada produk SR12-nya, sepertinya dalam bentuk dana Pak. Soalnya kan yang kemarin itu dari misalnya mie sedap dia buka buket mie sedap gitu. Jadi nah iya kita makanya. dapat Jadi ibu paket sponsornya apa dari pesantren itu apa? Nanti kan bisa dilihat tuh. Jadi kalau ternyata OSR12 emang kasih sponsorship di situ, ya mungkin nggak karena kalau ada bazar di situ nggak kita manfaatkan tuh nggak pernah ada tuh. Kalau kita bikin sponsorship di situ ada bazarnya pasti kita kasih ke mitra Iya untuk Pak, makanya saya ingin itu ada link seperti itu dan saya ingin mengajukan diri sebagai buka stand di situ Pak ya ibu gitu. ke distributor ibu sampaikan distributor ibu siapa? Ibu Siti Besok Mulyawati. ah, Bu Siti Mulyawati. Nah, Ibu sampainya ke Bu Siti Mulyawati. Bu Siti Mulyawati kan sering tuh ikut sponsorship dari perusahaan kan. Nah, Ibu sampaikan ke distributor Ibu. Nanti mana proposalnya? Nanti Bu Siti Mulyawati udah tahu itu mau kasihnya ke siapa. Nah, Iya, ya. nanti Baik, baik. beliau sama Ibu nanti atau Ibu sendiri nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Banyak juga yang dari tim beliau udah ini yang apalagi kalau dekat-dekat kantor itu kan pasti diutamakan juga CSR-nya kan untuk ke dekat-dekat kantor. Baik Gitu Bu Pak, Teti terima ya. kasih. Siap, sama-sama. Jadi pastikan aja sponsorshipnya seperti apa, paket-paketnya seperti apa, nanti biar dianalisa oleh tim brand kita. Gitu Pak Isan ya. Ini saya baca cepat aja nih kalau yang di kolom chat ya. Ada rangkuman pembinaan tim, tadi udah dijelasin ya. Kami butuh materi yang tepat. Ada nggak? Ada dari pusat ada Bu. Training pembinaan tim ini udah ada lengkap udah pokoknya. Nanti eh, jadi concern kita berarti nanti Pak Isan ya Siap, terkait Ridho. how to Pembinaan manage, tim. how to build. Nah, izin keluar. Sebagai leader butuh banyak belajar ya. Sebagai leader justru kita yang harus banyak belajar karena kan leader ini nanti akan memberi. Nah, jangan sampai yang diberi itu nggak ada, kosong ya kan. Nah, pasti wah nggak seru nih. Jadi memang leader harus sisihkan waktu untuk belajar. Apalagi karena ibu udah bukan reseller. Kalau reseller ya kan lah dia kalau ada juga distributor tuh membagi. Kalau reseller mungkin 100% ibu jualan. Kalau udah subagen itu porsinya udah berubah tuh. Udah 30% membina, 70% jualan. 30% membina ini berarti kan harus belajar supaya bisa membina. Kalau udah di levelnya sub agen itu udah 50-50 atau 60-40. 50%-nya udah harus membina. 50%-nya tetap jualan. Kalau udah di distributor itu kebalikannya malah 70-30. 30 jualan, 70 pembinaan. Karena timnya udah harus banyak kan. Nah, dengan tim banyak ini nanti makin berkembang bisnisnya. Gitu. Untuk materi nanti boleh nanti kita share ya. Karena banyak yang minta materi. Terus apa lagi nih? Udah ya, saya rasa udah semua. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi karena sempat terpental jadi nggak kebaca sama saya chatnya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi 2025 ini adalah peluang di mana di setiap peluang pasti ada tantangannya. Kita harus ambil peluang ini, jangan sampai dilepas karena teman-teman sudah di SR12 ini
kuenya sangat besar. Jangan sampai kue yang besar ini kita cuma sebagai penonton aja. Nah, kita harus ambil ini porsi, mau ngambil berapa persen di kue yang besar ini. Nah, semakin besar kue yang ingin diambil, tentu ikhtiarnya juga harus semakin besar, ya enggak? Tadi kita udah jelaskan strategi-strategi apa yang dilakukan. Nah, turunannya itu kan sebenarnya banyak, action plan-nya banyak. Silakan nanti action plan-nya menyesuaikan. Contoh optimalisasi digital marketing. Yang sudah jago di Shopee ya mungkin dia buka Tokopedia. Ya kalau ternyata masih awam banget ya dia belajar WhatsApp dulu. Jadi action plan-nya nanti bisa berbeda-beda setiap mitra gitu ya. Nah, belajar umpamanya belum pernah selama ini iklan Facebook ya Pak baru organik aja ya, belajar sekarang Facebook Ads, pakai Business Manager ya kan, supaya lebih masif iklannya. Tadi apalagi konten yang selama ini mungkin masih malu-malu konten ya, sekarang mulai dulu lah konten. Kalau yang udah mulai advance dia bikin sendiri kontennya. Kalau yang masih ragu-ragu ya dia masih minimal konten-konten yang disediakan oleh B3SR12, nah itu yang dijadiin sebagai branding di media sosial Bapak Ibu, mitra-mitra semuanya, teman-teman semuanya. Jadi levelnya beda-beda. Terus apa lagi? Dan yang paling penting kuncinya tadi, ambil dan amankan pasar alamiah. Karena 2025 ini orang butuh produk-produk yang dijual oleh SR12, jangan sampai produk-produk itu justru pasar alamiah kita diambil oleh di luar oleh mitra lain. Oke? Kesimpulan terakhir tadi, do the Iya, best, emang di relax Jakarta the lagi banget gimana udah? do the rest. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang karena udah waktu asar juga. Kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat. Ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil dan pergunakan untuk keberlangsungan pertumbuhan bisnisnya. 2025 insya Allah growth stronger together. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas materinya yang begitu Terima luar kasih biasa dan Faisal, terima kasih teman-teman ya semuanya. juga semoga bermanfaat ya. Oke, baiklah teman-teman, jangan lupa untuk diisi form absensi dan juga evaluasinya ya Assalamualaikum untuk hari ini ya. Dan juga warahmatullahi saya kirimkan di Zoom chat itu ada namanya ring rekaman Zoom dan juga materinya. Jadi nanti materi-materi Zoom kita dari tahun 2024 sampai dengan 2025 ini akan kita masukkan nanti di link tersebut ya. Termasuk juga materi hari ini nanti akan kita upload di link tersebut ya. Dan juga link ini teman-teman boleh disimpan, jangan sampai dihilangkan ya karena ini satu link ini akan kita gunakan dalam waktu 1 tahun di tahun 2025 ini. Oke. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ridho. Ya, semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, nambah pengetahuan dan juga nambah ilmu kita. Semoga juga Pak Ridho selalu diberikan kesehatan, ya berkah ilmunya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Ridho. Oke, kita tutup Zoom kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dengan terucapnya kalimat hamdalah, maka Zoom kita tutup. Saya Ihsan Fajri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.